Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semua yang nonton ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan bacaan kali ini karena yang terbaca adalah energi yang dominan dari sekian banyak yang nonton. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri sih, silakan personal reading. Untuk pertanyaan-pertanyaan pribadi atau apapun yang sifatnya pribadi, silakan personal reading. Untuk syarat personal reading nanti akan saya bahas di akhir video ya. Kemarin di video sebelumnya saya lupa ya. Nanti semoga saya nggak lupa ya untuk menjelaskan bagaimana cara personal reading. Oke, untuk temanya saya memang tidak menentukan tema. Jadi temanya saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Cerita apapun atau energi apapun yang diberikan oleh semesta akan saya bacakan apa adanya dan itu yang akan saya bahas dan saya sampaikan. Untuk judulnya akan saya berikan pada saat saya mau upload nanti ya, setelah saya selesai membacakannya. Oke, kita mulai untuk melihat apakah ini permasalahan yang kalian alami ya. Apakah ini adalah energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan? Silakan kalian simak dari awal hingga akhir supaya tidak salah pemahaman. Kita mulai teman-teman. Oke, kita lihat untuk temanya apa ya. Tentang apa ini? Hari ini energi siapa? Energi permasalahan siapa yang terbaca kali ini? Oke, kita lihat. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Bunyikan tanda loncengnya. Ya. Kita lihat. Oke. Oh dikasih 2. Oke nggak apa-apa 2 ya. 2. Di sini ada worth waiting for dan release your ex ya. Ini ada kebingungan ya. Apakah hubungan ini menyangkut dengan hubungan karena di sini ex itu bisa mantan. Tapi enggak hanya asmara ya. Hubungan bisa hubungan pertemanan, hubungan keluarga. Yang jelas ini menyangkut dengan hubungan, permasalahan tentang hubungan. Apakah hubungan ini layak atau tidak ya untuk dipertahankan atau sebaiknya dilepaskan saja karena di sini ada release your ex ya. Atau di sini saya melihat ada sebagian yang nonton, beberapa, tidak semuanya ya. Itu yang masih menunggu supaya hubungan ini tetap berjalan lancar ya. Ada sebagian juga sedang saya merasakan sedang berusaha untuk melupakan mantan ya, atau orang-orang yang dulu pernah hadir di dalam hidupnya ya. Itu ada yang ingin dilepaskan. Nah, seperti itu. Ya, we're waiting for dan di sini release your ex. Ada yang masih teringat ya, ada yang masih menunggu ya. Walaupun ada yang keduanya. Dalam artian begini, menunggu sampai batas waktu tertentu ya. Apakah sambil mengevaluasi apakah hubungan ini layak untuk diteruskan atau tidak. Kalau tidak, ingin saya lepaskan. Saya jadikan dia ex atau mantan, bisa mantan teman, mantan ya seperti yang saya bilang tadi ya, mantan pacar, mantan suami atau apapun. Jadi seperti itu, masih ada energi menunggu ya. Merasa bahwa mungkin meyakini bahwa seseorang yang terhubung ini bakalan bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik ya. Menjadi seseorang yang mungkin tidak seperti saat ini. Jadi tidak serta-merta membuang, serta-merta melepaskan ya, memutuskan. Seperti itu teman-teman. Tapi coba saya lihat kenapa sih kok sampai ingin melepaskan? Kenapa sih kok sampai masih menunggu? Apakah hubungan ini layak atau enggak? Ada keraguan-raguan, bisa dikatakan seperti itu. Ada juga saya ulangi lagi, ada yang ingin melupakan ex-nya ya, mantannya ya. Kalau yang ingin melepaskan mantannya saya kira ini, melepaskan seseorang untuk menjadi mantan maksud saya ya. Di sini masih ada saya merasakan seseorang yang sebenarnya sudah tidak diinginkan lagi,
ya, tapi masih kemintil. Apa kemintil? Masih ada terus gitu ya, masih ngikutin terus, masih masih membayangi kehidupan kalian, seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk kalian yang ceritanya nggak seperti ini, mohon maaf ya, saya tidak membuat, satu tema atau membuat satu bacaan sesuai request atau apapun ya, dengan judul-judul tertentu, saya nggak baca yang seperti itu. Jadi saya memasrahkan kepada semesta. Semesta ngasih tunjuk seperti ini, ya ini yang saya bacakan. Jadi untuk kalian yang nggak masuk ke dalam cerita yang saya ceritakan tadi, yang saya bacakan tadi, berarti bacaan ini mungkin bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Untuk yang kali ini nggak cocok ya, mungkin kalian penasaran, yang cocok yang seperti apa ya, yang cerita saya yang energinya ketarik yang seperti apa, yang mana ya, video yang mana. Kalian bisa lihat video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Seperti itu. Oke, harap maklum karena ini adalah general ya. Kenapa nggak pick a pile? Kenapa nggak pilih kartu dan sebagainya? Menurut saya itu jadinya kayak permainan gambling ya, kayak permainan kartu ya. Kalau saya lihat, kalau menurut saya ya, tarot ini bukan permainan, juga bukan ramalan ya. Karena tarot menurut saya ini adalah media ya, untuk membaca energi ya. Kartu-kartu ini untuk baca ya. Dibaca medianya kartu dan yang dibaca apa? Apakah tentang masa depan, jodoh, maut, rezeki ya? Enggak sebenarnya. Ini adalah tentang kehidupan. Jadi saya dalam membacakan kartu, ya itu saja, saya tidak mau mempengaruhi akidah, keyakinan kalian, keimanan kalian tentang ramalan-ramalan, tentang prediksi-prediksi yang nggak masuk akal, termasuk hal-hal yang bukan wewenangnya manusia ya. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Supaya kalian nggak buang-buang kuota untuk nonton saya, sementara yang kalian harapkan ramalan. Saya tidak menyajikan yang seperti itu, mohon maaf ya. Jadi yang wewenangnya Tuhan, biarlah Tuhan, milik Tuhan. Kita sebagai manusia nggak usah ikut campur. Kita melihat bagaimana kita menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik, itu aja. Nggak usah benar dulu, minimal baik dulu ya. Mindsetnya yang benar dulu, itu aja ya. Dari saya soal kartu tarot. Memang saya sampaikan di awal supaya untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung ya, pertama saya ucapkan salam kenal. Yang kedua, jangan berharap banyak terhadap kartu, kalian percayanya sama sama Tuhan, jangan sama kartu ya. Apalagi percaya sama tarot reader ya. Walaupun resonate, ambil positifnya, jangan dianggap ini adalah suatu terawangan ya. Nggak ada terawang-terawang itu seperti itu ya, oke. Logis-logis saja. Kalian harus meluruskan itu mindsetnya. Oke, lanjut. Jadi nonton yang gini-gini itu benar dulu mindsetnya. Kalau untuk baik itu nanti ya. Kalau nggak benar ya nggak bisa baik. Ya pemahamannya. Seperti itu. Teman-teman, kita lihat ya kronologisnya. Ceritanya seperti apa. Oke. Jadi jangan salah-salah teman-teman. Tapi ya terserah ya untuk kalian yang suka dengan hal-hal yang ini hiburan kok kenapa harus dibikin serius ya. Asal itu bisa menyenangkan hati ya monggo. Kalau ini tidak bisa menyenangkan hati kalian, saya mohon maaf. Tapi kalau menyenangkan hati kalian, jangan lupa di-subscribe. Ya namanya ini soulmate teman-teman. Saya melihat kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan, yang terhubung dengan kalian, dengan cerita seperti yang tadi saya sebutkan. Maka dari itu nonton dari awal hingga akhir supaya paham. Ya. Itu terhubung, terkoneksi secara batin. Soulmate itu ada soul connection, secara jiwa itu terkoneksi. Jadi mau orangnya itu putus enggak putus sama kalian ya, tetap sama kalian atau dia bertingkah di belakang kalian. Kalian itu secara batin terhubung selalu. Ya. Kemudian di sini saya melihatnya juga ada pertemanan, entah di sini kalian itu memang sempat dulunya itu mungkin temenan ya, kemudian ada dari waktu ke waktu mungkin tumbuh rasa dan sebagainya, atau mungkin dengan berjalannya waktu pertemanan kalian berubah, bertransformasi menjadi hubungan yang gimana-gimana ya. Kemudian di sini ada agreement, saya melihat kalian ada janji-janji ya, ada komitmen. Ya, mungkin komitmen persahabatan, komitmen menjadi keluarga,
bersaudara atau apapun atau berkomitmen di sini mungkin kalian memang terhubung dengan seseorang ini punya komitmen ya. Entah lisan, entah legal ya, entah ilegal ya, TTM tapi ada komitmen kita jadian atau kita begini yuk, kita begitu yuk gitu ya. Ada kesepakatan ya. Kemudian di sini ada social kontrak. Kontrak ya. Kontrak itu kan seperti sebenarnya bukan sewa ya, kontrak itu seperti, komitmen ya, tapi secara jiwa. Jadi secara jiwa saling merasa, terhubung. Akhirnya apa? Sulit sih ini untuk bisa melepaskan. Siapa yang sulit? Keduanya, ya. Oh dia sudah hilang seandainya ya, dia sudah hilang. Saya lihat secara soul, secara jiwa, hati dan pikirannya masih ada kalian. Karena energinya soulmate, nggak bisa lupa. Ya, maka dari itu untuk kalian yang sebagian mungkin masih merasa, "Aku harus bertahan dulu di hubungan ini sambil melihat apakah ini layak atau enggak." Karena apa? Secara perasaan memang sulit untuk bisa terputus gitu loh, ya. Mungkin banyak kesalahan yang dia buat ya, kalian mungkin banyak ketidakcocokan sekalipun, tapi sulit untuk bisa lepas karena soulmate ini. Kita lihat lagi ya, saya mau ambil 3. Ascending. Sebenarnya di sini ya saya melihat ada harapan. Ini bisa harapan kalian, bisa harapan seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi, energi kartu tarot, pembacaan general, itu energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian yang terbaca, yang muncul di sini, atau energi si dia yang kalian pikirkan. Seperti itu. Jadi kalian sesuaikan. Tapi kalau memang bukan keduanya, mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian, sayang sekali gitu ya. Jadi di sini ada yang merasa hubungan ini itu eee, masih dalam masa fase-fase evaluasi ya, dilihat dulu walaupun mungkin sudah banyak terjadi permasalahan atau seseorang yang terhubung dengan kalian itu, punya banyak kesalahan sama kalian ya. Di sini kalian berharap, masih ada harapan ya, bahwa orang ini sebenarnya ada kok, ada kayak, eee, apa ya, harapan untuk menjadi lebih baik ya, berubah ya. Kalau dia punya kesalahan kayaknya dia akan menebus kesalahannya, dia akan memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik ya. Ini hanya fase yang harus kita lewatin, banyak yang seperti itu ya. Maka dari itu untuk sebagian besar orang yang, nonton ini, yang sedang menunggu waktu, berusaha bertahan dalam satu hubungan, ya menganggap bahwa ini layak nggak layak nantilah, saya jalani dulu, saya masih kuat, saya masih atau mungkin memang rumah tangga ya, kalau rumah tangga itu mau nggak mau ya, terutama yang dipilih-pilih sendiri ya, enak nggak enak ya harus dijalanin ya, karena dipersatukan atas nama Tuhan, ya kan, nggak semudah itu putus, buyar, cerai ya, bubaran. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Oke, lanjut ya. Terutama kalau yang saya lihat, yang sulit untuk melupakan seseorang, inginnya melepaskan, ini nggak bisa. Karena apa? Terkoneksi secara jiwa. Ya sulit kalau ini sword. Oke, protection, power. Sebenarnya gini sih teman-teman kalau saya lihat ya. Mungkin sering disakiti. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ada sakit menyakiti di sini ya. Saling menyakiti atau salah satu memang sangat menyakiti. Di mana mungkin hati itu sudah terlanjur sakit ya, luka batin sulit untuk disembuhkan, beda dengan luka di kulit ya, kasih obat selesai. Ini mungkin karena saya merasakan ada yang berulang sering membuat satu kesalahan. Sebenarnya di sini tuh sudah males, tapi nggak bisa dibohongi. Satu sisi ya kayak gini, antara benci dan cinta kayak gitu. Ya, jadi satu sisi sebenarnya sudah enak, sudah males, tapi untuk melupakan susah. Kenapa bisa begitu Bunda? Ya bisa. Terus gimana caranya melupakan? Ya bisa. Tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung orangnya. Ya, saya berharap dia untuk berubah sehingga saya bisa bahagia. Enggak, bahagia itu dari diri sendiri. Bagaimana cara melupakan dia? Tergantung usaha kalian, usaha, doa, sisanya tawakal. Itu bukan slogan ya. Itu harus dijalankan.
Selama nggak dijalankan terus berpasrah, ya namanya juga takdir. Selama belum berusaha, itu namanya kalah dalam perang ya. Kalah sebelum perang, kok kalah dalam perang? Menyerah sebelum perang. Ya, itu yang betul, menyerah sebelum berperang. Kok bingung aku, ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini berusaha keras untuk melupakan seseorang, tapi hatinya nyantol, ya. Hatinya nyantol. Maka dari itu mungkin eee, ada rencana ya, ada rencana. Kalau gini-gini terus ya, kalau seperti ini terus, lama-lama tak tinggal, tapi sebentar sih ya, sebentar. Saya lihat sampai mungkin jangka waktu sekian, nanti sampai lebaran monyet gitu ya, kok lama banget ya. Nanti sampai lebaran tahun depan kalau gini-gini terus saya nggak mau, atau sampai bulan depan gini-gini terus sudah, berarti ini sudah nggak layak lagi. Saya ini metah-metahin ya. Atau kalau dia berubah, ya nggak apa-apa, saya memang masih cinta. Nah gitu ya, oke. Kalau saya melihatnya teman-teman, seseorang ini memang sulit untuk ditinggalkan ya. Ada aja caranya supaya kalian tidak meninggalkan dia. Itu sih. Dia mungkin sering meyakinkan, kadang-kadang itu membuat kalian jadi ragu antara dua sisi meninggalkan atau tetap stay dalam satu hubungan. Karena saat orang ini dicuekin, orang ini akan datang. Ya, saat kalian itu sudah kelihatan baper, kelihatan cinta, penuh perhatian sama dia, dia seenaknya. Ini mencekno sih namanya. Mencekno itu nyebelin gitu. Ya, nyebelin orang-orang kayak gini. Hubungan macam begini tuh melelahkan. Oke. Jadi, teman-teman, inilah temanya. Ini yang mau kita bahas tentang perasaan dia, maunya dia, ya. Dan macam-macam tentang si dia. Nanti kita cek si dianya ini siapa, ya, supaya kalian nggak salah-salah, ya. Karena ini general. Ya gini nih kalau kalau general. Kalau kalau untuk diri kalian sendiri ya nggak usah cek-cek gini, nggak usah. Ya, langsung apa permasalahannya langsung tanyakan. Seperti itu teman-teman, kalian sesuaikan ya. Untuk yang kalian nggak cocok, nggak ada masalah sih kalau kalian nonton terus. Karena nanti di akhir pasti saya memberikan afirmasi positif lewat pesan semesta, lewat kartu. Dari kartu nanti akan saya jelaskan. Pesan dari semesta dalam menyikapi permasalahan yang terbahas hari ini, atau mungkin kalian bisa ambil sebagai wacana-wacana positif untuk kalian, membuka wacana kalian lah. Ya, seperti itu. Jadi saya udah membaca kartu lebih ke arah situ ya. Karena kartu tarot itu sebenarnya tentang kehidupan manusia di dunia ini. Permasalahan itu aja ya. Bukan tentang bisa melihat, lah kartu gini loh bisa melihat masa depan gimana. Apakah dia datang? Kalian kok mau ditipu sama yang begitu-begitu? Selama ini kalian nonton yang begitu apa enggak? Karena setahu saya enggak seperti itu ya. Walaupun yang top-top itu, yang artis-artis pinter itu, ya bukan saya ini ya, tapi saya cuma menyayangi kalian supaya akidahnya, pemikirannya itu nalar lah gitu loh, nalar. Oke, lanjut ya. Saya nggak mengecam sih, cuma saya meluruskan aja. Kalau saya di saya seperti ini gitu loh. Ya, suka monggo subscribe, nggak suka nggak usah. Oke, kita lanjut ya. Siapa sih dia? Si dia yang begini nih loh. Siapa? Kita lihat ya. Siapa sih dia? Ya, semoga ini dianya kalian ya, untuk kalian yang cocok ya. Dari kartu pertama, kartu kedua cocok. Semoga ini kalau ini memang si dia yang terhubung dengan kalian, ya mungkin bacaan ini walaupun dia general untuk kalian. Maka dari itu subscribe supaya apa? Kalau saya upload, siapa tahu itu energi kalian, kalian nggak perlu personal reading. Apalagi live ya, apalagi live. Pembacaan di saya secara pribadi ya seperti ini, interaksi. Ya. Bukan chatting, bukan. Jadi kalian lihat. Bisa tanya apapun. Bebas. Pertanyaannya berapa? Wis gak dibatasi sembarang. Tanya rumah saya ya boleh. Tanya apa aja boleh. Siapa sih dia? Oke. Orang ini adalah orang yang suka menghindari masalah. Intinya seperti itu. Ya. Apakah dia orang yang tidak bertanggung jawab? Ya semacam itulah. Ya. Lari dari kenyataan, cari selamat, cari nyaman.
Yang penting dirinya di zona aman dan nyamannya sendiri, ya. Orang yang menghindari masalah. Oke, lanjut. Siapakah si dia? 2 ya, tapi jatuhnya satu-satu. Apa ini? Orangnya itu fokus terhadap sesuatu. Artinya gini, kalau dia itu memang bekerja, dia itu workaholic. Kalau dia nggak kerja, dia itu punya hobi-hobi yang dia fokuskan. Ya, orangnya fokus. Kalau sudah senang sesuatu, ya itu ditekuni. Ya. Bukan orang yang nggak ngapa-ngapain, ya. Sudah kerjanya pengangguran, ngiler di rumah, ya kan? Enggak model seperti itu. Ya, kemudian di sini adalah orang-orang yang kayak seakan-akan itu slow atau nyantai di luar. Tapi saat malam itu orangnya banyak merenung. Merenungi diri, merenungi hidup. Orangnya model gitu, ya. Banyak energinya yang sebenarnya orang yang penyayang, ya. Bisa ngomong anak kecil, bisa kayak sosok empres. Empres itu ratu. Ratu energinya feminin, ya. Tidak selalu perempuan. Cowok tapi dengan energi pinter. Kan banyak ya cowok yang seperti energinya keibuan, bisa merawat, bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus, multi talented, ya. Mungkin sabar, ya. Kreativitas, banyak kreativitasnya. Orang-orang yang seperti itu, saya lihat merasakan orangnya kreatif ya, sebenarnya kreatif. Kemudian tapi orang ini tipikal-tipikal yang memang gampangin, ya, termasuk gampangin soal hal-hal yang mungkin ya, saya merasakan di sini mungkin dapat uangnya cepat atau mudah ya. Sehingga dia itu apa ya, sebenarnya bukan mudah, nggak selalu mudah, tapi kalau dia punya sesuatu itu nggak hanya uang ya, nggak hanya uang. Punya sesuatu itu mudah untuk kayak contoh kalau punya uang ya, kalau punya uang itu gampang hambur-hamburin ya. Gampangin gitu loh, gampang wis gitu. Pakai aja anu. Orangnya kurang dewasa dalam apa, dalam hal-hal yang keduniawian. Seperti saya bilang bisa jadi dalam hubungan itu juga seperti itu, walaupun sebenarnya orangnya penyayang ya. Tapi tapaknya itu selengean kayak, gampangin. Kenapa dia seperti itu? Sebenarnya orang ini terlalu buruk sebenarnya enggak sih, ya enggak buruk. Cuman orangnya suka menghindari masalah kayak orang nggak tanggung jawab jadinya, ya. Karena apa? Orang ini masalah sedikit aja bisa bikin dia nggak bisa tidur, ya. Apalagi walaupun setiap orang beda-beda ya, kapasitas untuk mikir itu ya, kapasitasnya mikir kadang-kadang cuman mikir sedikit aja udah berat, ada orang yang seperti itu, ada yang mikirnya kuat, banyak masalah tapi kuat, ya. Nah, orang ini mungkin karena sudah banyak masalahnya. Saya merasakan juga di sini adalah orang-orang yang mungkin banyak utangnya juga teman-teman, ya. Maka dari itu mungkin bekerja keras ini dan sering ngilang-ngilang karena banyak utangnya. Mohon maaf ya. Ini, pembacaan general, itu ya memang bisa kompleks gitu loh, sangat luas. Kalian pilah-pilah, kalau memang blas nggak ada sama sekali, ceritanya ini nyangkut-nyangkut di kalian, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Karena rame-rame energi itu seperti ini, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kenapa nggak bikin personal lah, ngapain? Ya personal ya sama saya langsung. Pribadi, private. Dan orang ini saya lihatnya kok apa ya? Berusaha untuk tegar. Tapi mungkin dia sekarang ini punya masalah yang sangat berat. Sehingga sama kalian itu satu sisi dia itu punya rasa tanggung jawab, satu sisi dia itu bikin prioritas-prioritas ya. Di mana ya saya melihatnya kalian itu tidak lagi prioritas atau tidak begitu prioritas. Jadi ada masalah-masalah
dengan orang lain atau masalah-masalah tentang hal yang lain, itu lebih berat yang dia hadapi. Sehingga sama kalian itu mungkin kalian abandon ya, apa ya, kayak bukan terbengkalai, tapi terabaikan. Tapi saya lihat ini hanya masa, ya masa. Jadi untuk kalian, kembali ke sini ya, tadi yang mungkin karena dia lagi ada masalah, itu benar, karena dia lagi banyak masalah. Sehingga, mungkin dalam dalam keadaan tertekan atau apapun sehingga dia itu sehingga kalian merasa, ya biar dulu dia mungkin mengatasi masalahnya dulu. Maka dari itu saya mungkin nunggu sampai dia beres dulu ya, saya sambil mengevaluasi kalau memang layak ya nggak apa-apa. Kalau sambil menunggu ini kemudian ternyata nggak layak, kayaknya aku harus memutuskan untuk kita memutuskan hubungan, ya, seperti itu. Di sini pun juga saya melihat ada mungkin beberapa yang sudah single ya, tapi ex-nya itu ikut-ikut. Nah, ikut-ikutnya ini menimbulkan masalah, sehingga mungkin kalian orang barunya jadi terimbas. Banyak kayak gini. Oke, jadi ini sudah jelas ya ceritanya, orang-orangnya, energi-energinya. Energi ini pun bisa terbolak-balik ya teman-teman, ini adalah energi kalian. Bunda terbalik ceritanya, lu bukan saya yang balik. Kalian yang mungkin menerjemahkannya terbalik ya. Jadi gini, kalau memang ini bukan dia, ya ini mungkin kalian. Bisa sebaliknya. Gitu. Ya, paham sampai sini? Saya sering ngomong gini, tapi banyak yang nggak ngerti. Ya wis gak apa-apa. Oke lanjut ya. Sekarang orang ini ya, orang yang terhubung dengan kalian dengan cerita yang tadi. Ya, khusus ke orangnya. Emang orang ini sama kalian itu energinya bagaimana? Energi ingat, ya, energi benci, energi marah, energi rindu, energi cinta. Kita lihat energi perasaannya, tujuannya. Kita lihat apapun yang ditunjukkan oleh semesta saya baca ya. Kalau memang tidak ada energi perasaannya saya nggak mau ngarang. Oh iya dia cinta ya. Oh dia marah. Kalau nggak ada kartunya, nggak ada petunjuknya, nggak akan saya sebutkan dan saya nggak mau ngarang ya. Jadi terbatas. Oke, saya mau ambil 5. Oke, kita lihat energi dia kepada kalian itu seperti apa. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Sampai sini ada yang belum subscribe? Fokus ya teman-teman. Oke. Dia sementara ini memang tidak ingin terhubung dengan kalian. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah pecok. Apa ya pecok? Pisau lah. Ini adalah sesuatu yang untuk memutus, memotong, memedot, ya pokoknya memotong gitu ya, memutuskan. Jadi saat ini energi dia memang tidak ingin terhubung ya. Bisa tidak ingin terhubungnya ini bisa mungkin nggak komunikasi, nggak ketemu, atau memang memutuskan memang sudah putus ya. Apalagi yang memang di sini kalian yang saya bilang tadi ya, sebenarnya ini adalah mantan ya, tapi energinya kok masih ngikut. Ya. Kalau dia sih energinya ke kalian apa? Ya mungkin memang sudah putus ya. Kalau yang belum putus gimana? Kalian bisa menganalogikan dari kartu ini, mengasumsikan dari kartu ini bahwa ya saat ini walaupun kalian bukan mantan, masih terhubung, tapi ada ingin terputus dulu koneksinya, terutama koneksi soulmate-nya. Ini ya, ini apa password. Dia ingin menghindari kalian. Apa? Seperti yang saya bilang, ini orangnya suka menghindar. Seperti yang saya sampaikan. Gini nih loh teman-teman, kalau nggak ditonton dari awal, cuman sepatah-sepatah, sepotong-sepotong, nggak mungkin paham. Nanti salah paham, komentarnya juga salah paham. Oke lanjut. Bagaimana energi dia kepadamu? Oke. Teman-teman, di sini snake itu ular itu energinya negatif. Bisa kecurangan, bisa hal-hal yang sifatnya
berbisa, ya berbisa itu racun, toksik, ya. Bagaimana energi dia? Mohon maaf teman-teman, di sini saya merasakan ya, orang ini di sini ya, preparing for union. Oke. Orang ini energinya kepada kalian. Orang-orang yang kalau dia ini punya masalah, sebenarnya larinya ke kalian loh. Ya. Sebenarnya ke kalian energinya. Orang ini, bentar, saya kok merasakan ada yang menghadirkan orang ketiga ya. Kalau yang menghadirkan orang ketiga, di sini saya merasakan bahwa dia memilih orang ini, ya, gitu. Masalahnya itu karena snake ini juga bisa orang ketiga ya. Bisa saya katakan di sini, orang ini mungkin ini sama kalian, ingin terlepas ini ya, terputus sama kalian karena memang sudah ada orang lain. Tapi jangan ini ya, jangan terlalu sensitif sama bacaan ini. Di bawah hati, terbawa ya, diambil hati. Karena apa? Ini sekali lagi adalah pembacaan general. Belum tentu untuk kalian walaupun ini secocok apapun ya. Ini rame-rame, oke. Kita ambil kartu lagi. Saya mau ambil 5 ya. Bagaimana energi dia kepada kalian? Oke, kita lanjut. Oke. Kenapa saya merasakan orang ini energinya kepada kalian tuh merasa hubungan kita ribet. Hubungan sekarang ini ribet, maka dari itu mungkin sepertinya saya harus memprioritaskan salah satu ya. Untuk kalian yang tidak sedang diprioritaskan ya, mungkin dia memang memprioritaskan orang lain. Karena apa? Orang ini nggak bisa memikirkan semua sekaligus ya, bebannya banyak. Seperti yang saya bilang ini tadi ya. Oke. Walaupun orang ini penyayang, tapi kalau sayangnya dibagi-bagi ya, saya ke sana kasihan, ku sayangilah dia. Yang sebelah sana, sebelah sono, kanan, kiri, utara, selatan, semua disayangi ya. Namanya penyayang ya, semua sayang ya repot. Akhirnya pusing sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Lah energi dia kepada kalian, apakah dia tidak memikirkan kalian? Saya lihat memikirkan, terutama pada saat malam. Ya, karena di sini Four of Swords itu energinya lebih ke malam. Energi redup, energi gelap ya. Kemudian di sini ini saya merasakan kenapa si dia kayak ada hal lain yang dia merasa lebih penting gitu. Ya mohon maaf, saya merasakan seperti itu. Apakah saya tidak penting lagi bagi dia? Kalau sampai kartu ini saya melihatnya memang seperti itu. Kalian tidak penting ya. Waduh. Ini saya merasakan kayaknya orang ini ya, ada energi-energi mantan ya teman-teman yang mengganggu. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Di sini ada. Difikskan sama kartu ini. Ya. Ketemu lagi ya, terjalin hubungan lagi dengan orang-orang lamanya si dia. Ya. Sehingga apa? Mungkin perhatiannya, permasalahan dengan kalian itu diabaikan dulu. Ya. Pindah ke orang lain. Mohon maaf teman-teman, ternyata ceritanya seperti ini. Bukan saya yang ngarang. Kalian saya jelaskan satu-satu tadi. Oke. Sebenarnya energi, kok sakit. Kok stop. Orang ini energinya ke kalian berubah-ubah. Kadang pengen ketemu, saat pengen ketemu berubah lagi. Berubah lagi. Kalau ingat sakitnya. Karena di sini saya merasakan kok ada patah hati ya. Patah hati. Entah ini patah hati sama kalian, entah patah hati sama orang ini. Ya. Yang jelas saat ini energi dia kepada kalian itu ada energi patah hati yang dia sembunyikan. Saya bilang ini energi malam.
Saat malam itu mikir kalian, mikir sakit hati, mikir patah hati. Tapi sekaligus di sini juga ingin menjelaskan, tapi kayaknya belum saatnya. Ingin ketemu. Apakah dia nggak rindu? Rindu. Apalagi kalau malam. Kepikiran, iya. Tapi males ribet. Paham? Ya. Saya lo nggak pernah ngeribetin. Ya mungkin nggak tahulah ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Apapun yang saya bacakan itu sesuaikan dengan keadaan kalian. Dengan situasi kondisi yang kalian alami. Kalau memang nggak sama, wis gak usah dipaksakan. Pokoknya bacaan yang ini, wis titik. Bunda ini egois ya, bukan egois lah, mau ngomong apa? Saya kan ini baca general, bukan untuk perorangan. Ya kan? Jadi seperti itu energi dia kepadamu. Ya. Emang dia itu sebenarnya tujuannya apa? Apakah dia tidak ingin energinya tuh menuju saya? Tidak ada energi yang seperti itu. Kenapa saya selalu bilang energi? Karena kartu ini membaca energi. Bukan CCTV yang melihat sesuatu yang langsung ya. Bukan penerawangannya bisa lihat langsung. Oh ya, dia datang, tukun-tukun pingin datang. Enggak. Nalar ya. Saya baca tapi tetap berusaha untuk yang nonton itu tetap berusaha berusaha untuk yang nonton itu tetap waras ya. Ini hanya kartu. Ya. Jangan yang aneh-aneh mikirnya. Seperti itu. Ya. Jadi, teman-teman, kita mau lihat ya. Emang orang ini masih pengen sama kalian apa enggak? Apakah ini hanya sementara? Karena saya melihat sementara ini dia inginnya enggak terhubung, enggak mikirin walaupun kangen. Ya. Ada enggak sih dia rencana pengen ketemu atau enggak? Apakah ini masuk untuk yang diblokir enggak diblokir? Monggo terserah ya. Kalau diblokir juga masuk, yang enggak diblokir juga masuk ya. Apakah dia akan membuka blokirnya? Kalau akan membuka enggak tahu pasti ya, tapi kalau keinginan atau energi, keinginan untuk dia terhubung lagi, kita mau lihat ya. Diblokir enggak diblokir? Toh di sini ada kangen. Kita mau lihat. Kita lihat ya teman-teman ya. Dia ingin apa? Apakah inginnya ke sini atau ke kalian? Apalagi tadi ada ya, yang dia sedang konflik sama yang ini. Sedang ada masalah. Karena orang ini kalau ada masalah, sudah nggak bisa mengatasi, orangnya kan gampang lari ya, menghindar. Di sini ada masalah ke kalian, di kalian ada masalah ke sana. Ya. Ini orang yang nggak punya pendirian sih, saya lihat. Nggak punya prinsip. Kita lihat ya. Saya lihat, apakah dia punya keinginan ke kalian? Orang ini ke kalian, kalau memang ada satu keinginan ya. Keinginan dalam artian punya satu tujuan. Oke. Mohon maaf teman-teman, energinya itu banyak saya lihat ke hal yang lain atau ke orang lain. Sekali lagi ya, snake ini bisa energi ketiga. Energi ketiga itu nggak selalu orang lain ya. Tapi bisa juga pekerjaan, keluarga, atau hal-hal lain. Yang jelas bukan kalian aja. Gitu ya. Oke. Kalau bisa saya katakan, mungkin kalau orang ini terpuruk dalam hal pekerjaan, saya lihat dia itu lagi banyak masalah di pekerjaan dan ingin fokuskan ke itu dulu, bukan ke kalian. Dia ngoyo untuk menstabilkan yang di sini, yang seperti yang saya bilang tadi ya. Apakah dia ingin menuju kalian, bagaimana energinya kepada kalian? Oke. Mohon maaf teman-teman, orang ini ya menganggapnya kalian itu sebagai apa ya? Ini bisa terbolak-balik ya. Kayak pengganggu, disturb ya. Jadi kayak energi-energi yang ngeribet-ngeribetin, ngerusuh-ngerusuhin gitu loh. Apakah dia ingin menuju kalian? Dia ini kok saya merasa takutnya ya kalau ketemu atau berkomunikasi jadinya bertengkar. Jadi lebih baik menghindar. Gitu. Ya. Belum, kalau komunikasi atau ketemu pingin kangen, tapi takut ada perdebatan, males. Karena ada hal lain yang dia
fokuskan. Oke. Saya merasa ya dia ada sakit hati. Ya, bisa terbolak-balik ya teman-teman, vice versa. Ada sakit hati, tapi saya lihatnya dari sini ya. Dia punya permasalahan sendiri yang mungkin tidak di-share atau kalian mungkin sekedar tahu ya. Yang jelas permasalahannya selain sama kalian juga punya masalah lainnya ya. Di mana di situ ada sakit hati tentang harga diri, tentang ada pengkhianatan, hutang piutang dan lain sebagainya ya, pekerjaan. Banyak di sini. Nah, dia lagi mikirin itu dengan hati dan pikiran yang kacau balau saya merasakan ya. Jadi apakah dia ingin ke saya? Memang sementara ini enggak. Karena mungkin sebagian ya, beberapa ya, karena ini general, beberapa itu merasakan kalau sama kalian nanti daripada ngeribet-ngeribetin, daripada ini mending enggak. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kurang satu. Apakah dia ingin menuju kalian? Kenapa sih baca gitu aja kok? Intinya itu loh sederhana, simple. Tapi kok panjang sekali? Loh, general harus dijelaskan secara detail, teman-teman. Karena yang nonton macam-macam. Oke. Saya merasakan ya, orang ini sama orang lamanya ya. Lebih yang ke posisi nih yang bikin ribet tadi, dia merasa bikin ribet ya. Orang lama itu maksudnya yang gimana? Pokoknya yang duluan. Ini yang baru ya. Pekerjaan apa ini yang lebih lama ya. Saya merasakan di sini kangennya kangen, ingetnya inget, tapi sementara ini untuk tidak terhubung terlebih dahulu. Dia fokus sama yang lain. Ya. Ini mau saya putar lagi. Ini sebenarnya kartu yang ini sama yang ini mirip, sama, hanya menjelaskan saja, menegaskan saja. Jadi saya nggak bisa berbicara banyak lagi, sudah tercover sama ini, sudah terbatasi sama kartu yang bawah. Mirip kartunya. Dimana intinya adalah orang ini sementara tidak ingin terhubung sama kalian. Karena ada hal yang lain. Bisa orang, bisa pekerjaan, bisa keluarga atau apapun. Dan di sini banyak masalah. Sehingga diabaikan dulu. Saat ini memang belum. Lah saat ke depan, terus sampai kapan? Saya tidak baca yang ke depannya, itu miliknya Tuhan. Terus sampai kapan? Saya bukan peramal, saya nggak baca yang seperti itu. Saat kartu ini ditarik, dan saya bacakan kepada kalian, orang ini masih belum pingin sama kalian. Pingin ke kalian. Ya. Sekali lagi, kalau untuk kembali yang tadi, kalau kalian nonton ya, nyimak baik-baik dari awal. Ada yang sementara ingin melepaskan ex-nya. Maksudnya melepaskan ex-nya itu melepaskan seseorang ya, sementara waktu. Ya benar. Sementara ini enggak dulu. Maaf, enggak dulu ya. Dan dia berharap ini beres dulu. Entah permasalahan dengan seseorang atau permasalahan yang lain. Sebenarnya intinya simple. Loh, tapi kalau enggak dijelaskan gini enggak ada kesimpulan, ngawur. Ya. Jadi intinya itu aja sih. Memang intinya simple. Tapi kalau nggak dengan banyak kartu ngarang nanti jatuhnya. Terus kalau hanya membual dan bercerita mendongeng yang indah, ya bukan di sini tempatnya, Rek. Gitu. Terus pesan semestanya, lebih baik menunggu atau saya harus gimana? Saya lo capek. Ya tahu kalau capek. Apakah tak tinggal aja? Terserah sebenarnya. Kalau eksekusi untuk solusi, saya tidak memberikan solusi sih. Ya, saya membuka wacana kalian untuk bisa mengambil untuk mencari solusinya. Nah, solusinya di kalian sendiri. Coba saya lihat ya. Untuk pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini yang terutama. Kalau yang nggak masuk nggak apa-apa. Pesan semestanya bisa diambil positifnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat pesan semestanya. Lo kok ulap ya? Oke. Gimana nih? Tempatnya soalnya sempit teman-teman. Kenapa tangan saya jadi sulit?
pesan semesta untuk kalian semuanya loh. Sabar ya, sabar. Clear your space. Oke. Teman-teman, kalian disarankan untuk clear your space ya, membersihkan ruang Anda ya. Artinya begini, ruang hati, ruang pikiran, juga di sekitar kalian itu dibersihkan. Dibersihkan pakai apa? Alkohol, bukan. Ini bukan COVID ya, bukan COVID. Ini bukan virus. Jadi yang dibersihkan adalah hati dan pikiran kalian, jangan negatif ya. Suudon, marah, kecewa, tidak terima, sedih ya, jangan ya. Jangan gimana namanya sakit hati, namanya begini dan begitu. Kita sendiri harus berusaha ya. Karena siapa yang bisa membuat kita bahagia? Ya kita sendiri. Kenapa kita bersedih? Karena kita membiarkan diri kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena kita nggak membiarkan, tapi orang itu membuat kita bersedih. Kita membiarkan orang itu melakukan sesuatu yang membuat kita bersedih. Kalau kita punya benteng yang kuat, benteng yang ini ya, yang tinggi untuk orang bisa membuat kalian sedih, berarti kalian yang kurang kuat ya. Jadi bukan saya menyalahkan kalian, dalam artian gini, sedih atau bahagianya kita, nyaman atau tidak nyamannya kita, hanya kita sendiri yang tahu bagaimana kontrolnya. Jadi kalau ada orang lain yang sekiranya kalian anggap membuat kalian sedih, membuat kalian negatif ya, dirubah mindset-nya. Jangan menganggap orang itu yang membuat kita jadi seperti ini ya. Walaupun memang secara logika, secara pemikiran ya, normal. Oh dia bikin saya seperti ini, tapi jangan seperti itu terus. Itu semakin membuat kita negatif, sedih, kecewa, marah. Tapi anggap saja ya gimana ya, kayak menganggap ini mungkin jalan yang harus kita terima, cerita yang harus kita jalanin, atau memang ini juga tidak semuanya salah dia, tapi juga ada salah saya, kenapa saya membiarkan diri saya, mungkin ini hanya bentuk kesalahan dan kebodohan saya semata, dan akan saya perbaiki ke depannya. Saya akan menjadi lebih baik untuk bisa kontrol diri atau apapun itu sih sebenarnya. Jadi supaya energi kita itu bisa menerima hal yang baik. Bisa menerima hal baik itu contohnya kebahagiaan ya, kesenangan, cinta kasih ya, kepedulian. Hal-hal yang indah itu, hal-hal yang positif itu, kita harus menyiapkan wadahnya, intinya seperti itu. Kalau wadah kita itu penuh hal negatif kayak tempat itu wadahnya isinya sampah semua, hal yang baik sulit untuk masuk. Jadi suruh clear, suruh bersihkan yang jelek-jelek ya. Jadi intinya adalah kalian disuruh menjadi pribadi yang positif dulu ya. Supaya apa? Supaya bisa tahu memutuskan solusinya. Kalau hati pikiran penuh kemarahan, banyak kotor-kotornya lah ya. Akhirnya memutuskan segala sesuatu banyak setannya Rek ya. Nggak bisa jelas, nggak bisa terang. Jadi memutuskan sesuatu melangkah pun dibarengi sama setan, dibarengi sama hal-hal yang negatif, nggak akan bisa bagus. Tetapi kalau kalian wadahnya bersih, hal baik masuk itu bisa bermanfaat. Jadi untuk dipakai apa-apa bisa, untuk mengambil keputusan untuk melangkah bisa. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Suruh clear your space. Ya, sekitar kalian juga seperti itu. Kalau memang kalian berada di lingkungan toksik, lah ngapain bertahan di lingkungan toksik? Ya kalian keluar atau kalian harus kuat di situ supaya tidak terpengaruh oleh hal toksik. Untung-untungan kalau kalian bisa tetap di situ tapi membuat lingkungan kalian menjadi positif. Itu sih. Itu proses ya. Nggak bisa seperti mie instan ya. Rebus jadi, emplok, makan masuk perut. Enggak, proses. Jadi kalau kalian yang tidak suka dengan proses, yang nggak tahu gimana caranya, ya sulit juga, semua itu berproses. Tapi untuk kalian yang mau berproses, saya mendoakan supaya kalian sabar. Itu aja sih. Karena tidak selamanya orang itu penuh masalah. Sedih, susah, ada saatnya.
roda berputar. Ya, senang juga nggak gitu, nggak seneng terus. Ada teman saya senang terus, lahir procot ya, lahir kaya, hidupnya enak terus, mati. Belum tentu masuk surga tapi. Karena kehidupan nggak hanya di sini. Ngelantur kemana-mana Bunda. Tugas saya memang itu. Bukan ngeramal, bukan baca kartu tok. Ya. Jadi kalau kalian berharap yang di luar yang saya bacakan ini, ya mohon maaf. Ya gak cocok gitu aja ya. Nggak usah dibuat ribet. Sang semesta. Oke. Spread your wing. Ya. Kepakkan sayapmu. Kalau ya orang energinya sudah negatif, nggak marahan, nggak sumpekan, bahagia hatinya, wadah itu tadi sudah bersih, bisa terbang. Intinya apa? Orang itu nggak nyekukruk, nyekukruk apa? Kayak burung ya. Jangan burung wes, saru, ayam ya, pitik. Itu kalau anu kan nyekukruk apa ya? Ini nggak bisa ngembang, anu nggak burung lagi ya, merak itu kalau nggak bisa mekar kan nggak indah, nggak bisa terbang apa. Nyekukruk apa ya? Lunglai, lunglai nyekukruk itu lunglai ya. Nyekukruk. Eh kalau negatif akan nyekukruk ya. Hal positif sulit masuk ya, tidak bisa berkembang, tidak bisa berkibar, emangnya bendera ya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berjaya lah, katanya orang Malaysia nggak bisa berjaya. Maka dari itu, selama kalian itu tidak bisa menjadi pribadi yang positif ya, walaupun mungkin pelan-pelan ya. Tapi kalau sulit Bunda, lah kalau sudah bilang sulit ya sulit memang. Tapi kalau mau berusaha, setiap usaha itu saya yakin bukannya nggak ada hasil, tapi mungkin belum atau mungkin hasilnya akan sedikit-sedikit. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting kita berusaha dulu. Setelah energinya positif, bisa ini terbang. Artinya apa? Bisa menjadi pribadi yang mungkin dimuliakan, lebih dinaikkan derajatnya, lebih berkembang, lebih baik. Nah, seperti itu. Apa kaitannya sama permasalahan ini? Saya yakin permasalahan ini membuat kalian menjadi pribadi-pribadi yang banyak negatifnya. Ya, banyak negatifnya daripada positifnya. Daripada sebelum masuk ke dalam cerita yang saya sebutkan tadi. Ya, atau mungkin sudah menjadi positif, ini jatuh lagi ke titik di mana energinya down lagi. Ya bangkit lagi, caranya ya ini melalui proses ini. Dan ini harus kalian lakukan sendiri. Jangan tergantung orang lain. Lah dia gimana? Jangan selalu keluar diri kalian. Lihat diri kalian sendiri. Ini jiwa kalian, hati kalian, pikiran kalian, hidup kalian sendiri. Perjuangkan sendiri. Jangan tergantung orang lain. Yang utama kita. Prioritize. No kan? Suruh memprioritaskan. Ya. Fokus. Kalau dia tidak memfokuskan kalian. Ya kalian ngapain fokusin dia yang memprioritaskan dia. Ya. Bukan saya bilang balas dendam atau gimana. Enggak. Apakah kalian sudah cukup fokus, cukup memperhatikan diri kalian sendiri, cukup membuat kalian positif apa enggak? Kalau hanya karena masalah dengan seseorang kalian jadi kehilangan energi yang positif, tidak bisa berkembang, lah ngapain? Ya, prioritaskan untuk hidup kalian, jiwa kalian. Karena siapa yang memprioritaskan kalian? Sebenarnya memang kalian sendiri, bukan dia. Tetapi dia pasangan saya, sekalipun itu pasangan. Toh nanti kalau sudah mati pertanggungan jawabnya itu dewe-dewe, sendiri-sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi itu sih, saya ini cuman membaca, bukan penasehat ya. Bukan juga juru dakwah atau apa namanya ya, tukang ceramah-ceramah gitu, enggak ya. Saya cuman baca, saya menerjemahkan, boleh diambil kalau memang ini baik untuk kalian. Kalau kalian nggak suka ya nggak usah diambil. Lah ngapain mau nggak suka kok diambil ya. Jadi kalau untuk yang suka di-subscribe. Cara saya membacakan memang seperti ini ya. Apa adanya kalau suka monggo, nggak suka nggak apa-apa ya. Kok egois loh? Untuk yang suka, kalau kalian merasa saya egois, gak usah gitu loh ya. Enak toh, nggak ribet.
Oke, terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Untuk yang ingin personal reading, silahkan kontak Mbak Kak Flori ya. Admin saya namanya Kak Flori. Nomornya ada di bawah video ini. Silahkan kalian ketik WA ya. Di WA-nya kirim daftar tarot begitu saja ya. Daftar tarot, nggak usah ketik assalamualaikum, mau tanya apa nggak usah, daftar tarot. Walaupun belum tentu kalian mau daftar ya. Pengen tahu caranya bacanya gimana, harganya berapa, jamnya berapa, gimana-gimana ya, caranya bagaimana, itu tanya Kak Flori ya. Nanti sama Kak Flori pasti dijawab ya. Bisa slow respon, bisa fast respon. Tergantung urutan yang kebaca. Kalau yang daftar tarot gitu aja kan cepet, kalau di-scroll itu kelihatan ya. Itu akan diprioritaskan sih, insya Allah ya. Karena saya ngajarinya Kak Flori seperti itu ya. Jadi di situ ketik aja daftar tarot. Kemudian nanti akan dibalas oleh Kak Flori. Silakan kalian baca. Baca dan dipahami ya. Jangan langsung transfer. Kan di saya berbayar. Jangan langsung transfer. Apalagi jangan langsung transfer terus ingin dibacakan ya. Baca dulu sampai paham. Kemudian kalau memang berkenan mengikuti aturan yang dikirimkan oleh Kak Flori, silahkan kalian mendaftar. Ada caranya di situ ya. Oke, bisa dipahami. Pembacaan di saya seperti yang saya sampaikan tadi dengan video call seperti ini, interaksi langsung dengan saya. Boleh dimatikan kamera kalian. Kalau memang tidak ingin terlihat, yang penting kalian bisa melihat bagaimana cara saya membacakan dan apa isi bacaannya secara langsung ya. Karena kartu tarot itu sebenarnya ya idealnya adalah ketemu langsung, bukan surat-suratan ya. Karena sekarang ada teknologi, kita nggak usah harus ketemu, tapi dengan video call bisa. Tapi paling tidak interaksi memang itu penting. Bukan voice note, bukan chatting, bukan, telepon it's okay, masih bisa, ya. Tapi kalau chatting atau ini enggak ya teman-teman ya. Balesan, difoto kartunya, enggak gitu. Kita tarik sama-sama. Oke, untuk selebihnya silakan tanyakan Kak Flori, ya. Dibaca aturan mainnya. Oke teman-teman, semoga ini manfaat positif sehingga bisa bermanfaat untuk kalian, sehingga berkah. Berkah untuk kalian sendiri, berkah untuk saya yang bacakan ya. Untuk kalian yang suka dengan cara saya membacakan dan isi bacaan saya, monggo silakan kalian subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan berikan dukungan dengan like, share juga komen konten ini. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di konten saya, video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.